681, Yang Chen naik panggung. Jika mereka tidak tahu alasannya, mereka bisa menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Namun, mereka tahu betul bahwa kemenangan Mu Xue tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen. Yang Chen lah yang meminta Mu Xue untuk bertemu dengannya, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, keberhasilannya tidak diragukan lagi karena itu. Li Ruoxiang tidak dapat mempercayai semua ini. Si kecil, Yang Chen ini, apakah dia juga bisa melakukan alkimia? Bukankah itu agak terlalu berlebihan? Anak ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, tetapi juga bakat luar biasa dalam alkimia. Dikombinasikan dengan kualitas luar biasa lainnya, sulit bagi Li Ruoxiang untuk memahami mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka ketika mereka berdua adalah seniman bela diri. Mungkinkah ini benar-benar seorang jenius? Orang biasa tidak dapat memahami seorang jenius, tetapi bahkan orang jenius pun memiliki hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Luo Jin agak enggan menerima kekalahan, merasa sulit menerima hasil saat ini, menggertakkan giginya dan berkata, "Kau, wasit, menurutku Mu Xue curang. Dia tidak pernah bisa menyempurnakan Yun Chu dan ini sebelumnya. Aku mengenalnya dengan sangat baik, dia jelas curang. Kau harus melihatnya." Mendengar kata-kata ini, Mu Xue mencibir, "Luo Jin, jika kamu tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Kamu bilang aku curang. Baiklah, aku akan membalas kata-kata Wei Gang tadi. Jika Wei Gang bisa membuat terobosan dalam alkimia, mengapa aku tidak bisa, Mu Xue? Jika kamu benar-benar tidak mau, maka kita bisa bertanding lagi. 5 ronde, 10 ronde, tidak masalah." Ketika Luo Jin mendengar pembicaraan beralih ke Wei Gang, dia tak dapat menahan diri untuk tidak memfokuskan pandangannya kepada Wei Gang. Ekspresi Wei Gang saat ini sangat tidak senang. Mu Xue jelas-jelas menggunakan kata-katanya sendiri untuk melawannya. Mengira kata-kata yang diucapkannya ditujukan kepadanya, raut wajah Wei Gang berubah marah dan berteriak, "Dasar, kembalilah." Tapi aku, Luo Jin masih percaya bahwa Mu Xue telah berbuat curang. "Dasar bodoh, kembalilah," teriak Wei Gang. "Tidakkah kau pikir kau sudah cukup kehilangan muka? Kecurangan, sungguh lelucon." Apakah Luo Jin menganggap wasit dan yang lainnya bodoh? Jika benar-benar ada kecurangan, semua orang akan menyadarinya dengan lebih jelas. Meskipun hati Luo Jin dipenuhi kepahitan, dia tidak punya pilihan selain patuh kembali ke sisi Wei Gang. Pada saat ini, Mu Xue mengusap hidungnya, penuh kegembiraan atas kemenangannya. Wasit kemudian bertanya, "Penatua Agung, siapa yang akan Anda kirim untuk bertanding selanjutnya di pihak Anda?" "Aku akan pergi." Wei Gang mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Begitu Wei Gang keluar, Mu Xue merasa agak takut. Level alkimianya memang meningkat sekarang, dan mengalahkan Luo Jin bukanlah masalah. Namun, berurusan dengan seorang alkemis seperti Wei Gang jelas masih sedikit kurang. Level ramuan yang disempurnakan Wei Gang tadi jelas bukan batasnya. Adapun batasnya, hanya 2 pil Yun Chu dan ini. Ketika Wei Gang naik ke panggung, suara-suara menyanjung langsung terdengar. Sambil menatap Mu Xue, dia mendecakkan bibirnya dan berkata, "Adik junior Mu Xue, aku tidak ingin menindasmu, tetapi kamu bukan lawanku. Aku menyarankanmu, sebaiknya ganti lawan." Tanpa pilihan lain, wasit menoleh ke Li Ruoxiang, pemimpin sekte Li, "Apakah Anda sudah memutuskan siapa yang akan dikirim untuk kompetisi berikutnya? Jika kau ingin berubah, kau harus berubah menjadi Yang Chen." Wei Gang menatap dingin ke arah Yang Chen, niat provokatifnya terlihat jelas. Li Ruoxiang tahu alasan mengapa Mu Xue mencari Yang Chen. Meskipun yang lain tidak tahu, mereka tahu bahwa Mu Xue telah bertemu dengan Yang Chen sebelum pertandingan. Wei Gang juga bisa melihatnya. Dia tahu bahwa kemenangan Mu Xue tadi ada hubungannya dengan Yang Chen. Yang paling tidak ingin dilihat Wei Gang adalah Yang Chen pamer. Yang diinginkannya adalah membuat pihak lain merasa putus asa dan membuat mereka sepenuhnya memahami perasaan putus asa saat itu. Hanya memikirkan adegan itu saja sudah membuatnya ingin membalas dendam. Karena itu, dia memprovokasi Yang Chen. "Apakah menurutmu kau punya kemampuan dalam alkimia, Yang Chen? Apakah kemenangan Mu Xue ada hubungannya denganmu? Namun pada akhirnya, kamu hanyalah kura-kura kecil yang bersembunyi di balik orang lain. Karena itu masalahnya, aku akan memancingmu keluar dan memberimu pelajaran yang berat."
Aku, Yang Chen mendengar kata-kata Wei Gang dan tiba-tiba membeku di tempat. Wei Gang memutar lehernya, ada apa, Yang Chen? Apakah kamu hanya mampu bersembunyi di balik orang lain seperti kura-kura yang menyusut? Tidak beranikah kamu keluar, atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan? Yang Chen mendengar Wei Gang menyebut dirinya kura-kura yang mengecil dan memahami maksud Wei Gang. Pada saat itu, dia perlahan bangkit dan berkata, bukan itu maksudnya. Jika diizinkan, saya tidak keberatan untuk berpartisipasi. Namun, ini tampaknya melanggar aturan. Saya tidak ingin menimbulkan masalah apapun terkait aturan jika saya naik ke sana dan kemudian seseorang mulai mengeluh tentang hal itu nanti. Dia cukup terkejut saat ini. Awalnya, dia tidak bisa bertanding, jadi dia harus mengajar Musue. Tetapi sekarang, tampaknya kata-kata Wei Gang telah memberinya kesempatan untuk bersaing. Wei Gang mendengus, jangan khawatir, Yang Chen. Aku hanya berharap kamu tidak akan menangis nanti. Wasit tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatua Agung, apa pendapatmu tentang ini? Sang Tetua Agung melirik Wei Gang. Wei Gang buru-buru mengirimkan transmisi suara, Penatua Agung, aku punya beberapa masalah pribadi dengan anak ini yang perlu aku selesaikan. Jangan khawatir, begitu dia naik panggung, aku akan segera membuatnya menyadari perbedaan antara langit dan bumi. Kamu tidak perlu khawatir, tidak akan ada masalah dalam kompetisi alkimia ini. Zhang Huai sangat tidak senang dengan tersingkirnya Luo Jin, karena itu berarti ia akan kehilangan 10% dari distribusi sumber daya. Namun, Wei Gang adalah bawahannya yang terbaik, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kami tidak punya masalah dengan ini. Pemimpin Sekte Li, bagaimana menurutmu? Tetua Agung tampak murah hati dan murah hati. Melihat Yang Chen memiliki kesempatan untuk bertanding, Li Ruoxiang juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen akan memiliki kesempatan untuk bertanding. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara, Yang Chen, bisakah kamu melakukannya? Yang Chen mendengar ini dan menyeringai, pemimpin Sekte Li akan segera tahu apakah aku, Yang Chen, bisa melakukannya atau tidak. Begitu transmisi suara berhenti, Yang Chen tidak membuang kata-kata lagi dan langsung berjalan ke sisi Musue, kakak Musue, biar aku yang mengurusnya dari sini. Karena Tetua Agung dan Wei Gang tidak keberatan, apa yang perlu diragukan? Jika dia tidak mengambil inisiatif, bukankah itu sok? Li Ruoxiang tidak percaya pada Yang Chen karena dia tidak mengerti alkimia dan tidak bisa memahami betapa mendalamnya penjelasan Yang Chen tadi. Namun, Musue sangat jelas, dan justru karena dia mengerti, dia sangat mengagumi Yang Chen. Dia tahu betapa mengerikan pemahaman Yang Chen tentang alkimia. Tidak ada alasan baginya untuk menghentikan Yang Chen dari berkompetisi. Dia segera mengundurkan diri, bahkan tidak memberikan kata-kata penyemangat. Itu karena dia tahu tidak perlu menyemangati Yang Chen. Adapun Yang Chen, dia menggosok kedua tangannya dan berkata perlahan, baiklah, Wei Gang, keluarkan tungku harta karunmu. Mari kita mulai segera. Bab 682, tidak menganggapnya serius sama sekali. Melihat Yang Chen begitu percaya diri, Wei Gang merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, apa yang bisa kamu banggakan? Sebentar lagi, aku akan memberitahumu perbedaan antara alkimia milikku dan milikmu. Setelah mengatakan ini, Wei Gang melambaikan tangannya dan mengeluarkan tungku harta karun yang baru saja diterimanya dari Luo Jin. Sekarang, sambil memegang tungku harta karun di tangannya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Melihat Wei Gang mengeluarkan tungku harta karun, Yang Chen tidak ragu lagi dan mengeluarkan tungku pilnya sendiri. Ketika tungku pilnya terungkap, murid-murid Wei Gang di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan penghinaan dan ejekan. Meskipun tungku Musue dan yang lainnya lebih rendah daripada tungku harta karun, tungku-tungku itu masih layak pakai. Namun, tungku yang dikeluarkan Yang Chen bahkan tidak dapat dianggap layak pakai. Apakah Yang Chen seorang alkemis? Seorang alkemis yang baik harus memiliki tungku yang bagus, yang merupakan bentuk penghormatan seorang alkemis terhadap alkimia. Seseorang dapat menilai keterampilan seorang alkemis berdasarkan kualitas tungku pilnya. Jika tungkunya tidak bagus, maka alkemis itu juga tidak akan luar biasa. Seorang alkemis yang hebat tidak akan pernah hidup tanpa tungku pil yang luar biasa.
Ambil contoh kakak senior Wei Gang. Apakah Yang Chen mencoba menyamar sebagai seseorang yang bukan dirinya? Yah, sulit untuk mengatakannya. Dalam sekejap, semua orang mulai berdiskusi. Ketika mereka melihat Tunku Yang Chen, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Tampaknya melalui tungkunya, mereka telah menilai keterampilan Yang Chen. Wei Gang mencibir pada Yang Chen, kalau aku jadi kamu, aku akan pergi sekarang. Beraninya kamu membawa tungku ini untuk kompetisi. Saya tipe orang yang mengandalkan kemampuan saya, bukan tungku. Jadi, tungku apapun sama saja bagi saya. Namun, Anda berbeda. Anda mengandalkan tungku, jadi keterampilan Anda akan berkurang secara signifikan tampaknya. Apakah saya benar, Saudara Wei? Yang Chen menjawab dengan santai. Mendengar kata-kata Yang Chen, wajah Wei Gang langsung berubah. Dia tidak dapat menyangkal perkataan Yang Chen karena perkataan itu tepat sekali. Memang, Wei Gang sangat bergantung pada tungku harta karunnya. Sejak mendapatkannya, alkimia yang dikuasainya telah berhasil. Sekarang ia dapat memurnikan ramuan yang sebelumnya tidak dapat ia racik, dan ramuan yang sebelumnya tidak pasti kini menjadi mudah baginya. Dia merasa tungku harta karun itu adalah barang yang sangat bagus dan bahkan tidak ingin mengembalikannya. Itulah sebabnya dia lebih takut orang membicarakannya. Yang Chen, kamu, bentak Wei Gang. Bagaimana denganku? Jika saudara Wei tidak menganggapku berkata jujur, kamu bisa menukar tungku harta karunmu dengan tungku biasa, jawab Yang Chen sambil tersenyum tipis. Wei Gang menjilat bibirnya, Yang Chen, jangan kira aku tidak tahu apa maksudmu. Yang ingin kau lakukan hanyalah menempatkanku pada level yang sama denganmu, memaksaku untuk menukar tungku harta karunku dengan yang biasa seperti milikmu. Angan-angan. Aku memiliki tungku harta karun karena aku, Wei Gang, pantas mendapatkannya. Aku terlahir lebih baik darimu, Yang Chen. Sudah takdir kau tidak memilikinya, dan sudah ditakdirkan kau akan selalu kalah dariku. Dan, tungku pilmu terlalu lusuh. Yang Chen, aku bisa menilai kemampuanmu dari sini. Mendengar ini, Yang Chen mengangkat alisnya dan tertawa dalam diam. Memang, hal pertama yang harus dievaluasi oleh seorang alkemis adalah kualitas tungku mereka. Tidak masuk akal bagi seorang alkemis yang hebat untuk tidak memiliki tungku yang hebat karena tungku dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia mereka. Selain itu, tungku juga dapat menunjukkan prestasi dan status mereka. Tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa Yang Chen tidak membutuhkan keduanya. Bagi Yang Chen, bukan berarti dia tidak membutuhkan tungku untuk meningkatkan tingkat keberhasilan alkimianya, tetapi setiap tungku di bawah tingkat tungku harta karun sama saja baginya. Namun, tungku harta karun pada tingkat itu tidak mudah diperoleh. Sama seperti Wei Gang yang memiliki tungku harta karun, tungku itu dipinjam dari orang lain. Mengenai memamerkan keterampilan atau prestasi alkimia melalui tungku, Yang Chen tidak peduli. Ini juga alasan mengapa dia tidak repot-repot mengganti tungkunya. Sekarang, dia berkata dengan malas, Saudara Wei mungkin salah paham dengan maksudku memintamu mengganti tungkumu, bukan karena aku merasa kau memanfaatkanku, tetapi karena jika kau kalah dengan tungku harta karun di tanganmu nanti, itu mungkin akan sedikit lebih kejam untukmu. Jika saudara Wei benar-benar tidak mengerti kebaikanku, tidak mengganti tungku akan lebih baik. Setelah mengatakan ini, Yang Chen menyeringai. Jelas, Wei Gang menganggap kata-kata Yang Chen sebagai provokasi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Yang Chen, jika kamu bermaksud memprovokasiku, izinkan aku memberitahu kamu telah berhasil. Namun, memprovokasiku ada harganya. Aku akan segera memberitahu kamu betapa bodohnya kamu memprovokasiku. Setelah mengatakan itu, Wei Gang kemudian bertanya, Wasit, bisakah kita mulai sekarang? Wasit, melihat keduanya selesai berbicara, terbatuk 2 kali sebelum berkata, Anda bisa. Karena ingin membuktikan diri dan melihat keputusasaan di mata Yang Chen, Wei Gang langsung menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Melihat tekniknya, dia sedang menyempurnakan pil tingkat rendah tingkat 5. Yang Chen melirik Wei Gang, memahami tekniknya, dan bergumam, pil tahap awal 5 tingkat, Lin Yu Dan. Lin Yu Dan adalah pil yang dapat mengisi kembali ki sejati yang hilang dari alam bela diri sejati, sehingga mencapai efek tahap awal 5 tingkat. Jelaslah bahwa pemahaman Wei Gang tentang Lin Yu Dan lebih dari sekadar sederhana, paling tidak, peluang keberhasilannya relatif tinggi.
Melihat ini, Yang Chen dengan tenang mengeluarkan tungku pilnya dan melemparkan sejumlah bahan ke dalamnya. Apa yang sedang disempurnakannya tidak lain adalah pil tahap awal 5 tingkat. Dia berhasil mendapatkan bahan untuk membuat pil dengan mutu yang sama. Karena keduanya adalah pil tahap awal 5 tingkat, perbandingan akhir tentu saja akan terlihat siapa yang memiliki teknik lebih mahir dan siapa yang menghasilkan pil paling banyak. Padahal, di matanya, dia sama sekali tidak menganggap serius Wei Gang. Wei Gang, seperti yang dia katakan, lebih mengandalkan tungku harta karun. Tanpa efek tungku harta karun, keterampilan alkimianya akan berkurang secara signifikan, hanya mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 4 dan pil tingkat 4 yang nyaris sempurna, apalagi pil tingkat awal tingkat 5. Yang lebih ia khawatirkan adalah pria berbekas luka di antara 5 orang yang dikirim oleh Tetua Agung Zhang Huai. Menurutnya, pria berbekas luka itu adalah lawan yang sangat tangguh. Adapun Wei Gang, dia masih jauh dari level itu. Tentu saja, dia tidak akan menyuarakan pikiran-pikiran ini saat dia fokus memurnikan ramuan itu, dengan cekatan menjalankan setiap langkah tanpa ragu-ragu, membuatnya tampak mudah. Bab 683, apa yang disebut kemenangan penuh. Garis bawah 1. Adapun murid perempuan lainnya, itu tidak masalah, tetapi bagi Musue, matanya yang besar dan indah terpaku pada teknik alkimia Yang Chen yang luar biasa, tergila-gila padanya. Sepertinya dia ingin mengukir adegan alkimia Yang Chen ini ke dalam pikiran dan jiwanya. Hal ini membuat murid-murid lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Musue, meskipun teknik alkimia milik saudara muda Yang Chen halus dan dapat dianggap sangat hebat, apakah itu cukup untuk membuatmu begitu terpesona? Aku telah melihat beberapa teknik alkimia yang lebih baik daripada miliknya. Apa yang kalian tahu?" Musue memutar matanya. Awalnya, dia hanya merasa bahwa teknik alkimia Yang Chen sangat biasa, dan dia lebih ahli dalam hal itu. Dia telah melihat banyak teknik alkimia yang lebih mencolok daripada Yang Chen. Namun, dia tahu pemahaman Yang Chen tentang alkimia dengan baik, jadi dia tidak membuat kesimpulan tergesa-gesa. Baru setelah dia mengamatinya dengan saksama dan tekun, dia menyadari betapa mendalamnya teknik alkimia Yang Chen. Kedalaman yang tak terduga ini terletak pada kesederhanaannya. Jika papiloma muncul di dada, leher atau ketiak, baca ini. Nutrilivin. Warga Bandung, mau perut rata dalam 7 hari. Cobalah segera. Slimming Products. Sekalipun dia tenggelam dan mabuk karenanya, dia tetap tidak dapat memahaminya, dan hampir mustahil untuk sekadar melirik aspek dangkalnya. Itulah sebabnya dia begitu fokus, bagi para alkemis, kehadiran Yang Chen bagaikan seorang pengemis yang menemui tambang emas. Waktu berlalu, dan pil pun dibuat. Kecepatan Yang Chen sedikit lebih cepat. Setelah menyelesaikan alkimia dengan terampil, dia tidak terburu-buru dan menunggu wasit mengumumkan hasilnya. Yang Chen benar-benar menyelesaikan alkimianya dengan sangat cepat. Memang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kakak senior Wei Gang. Apa gunanya cepat dalam alkimia? Menyelesaikan alkimia dengan cepat hanya menunjukkan bahwa Yang Chen ini gegabah, mengabaikan detail, dan membabi buta mengejar produksi pil. Dia sama sekali tidak tahu bahwa alkimia yang lebih lambat lebih baik. Jika seseorang dapat mengendalikan panas dengan sempurna, maka kualitas pil juga akan stabil. Aku juga berpikir begitu. Apakah Yang Chen terburu-buru karena dia sudah menyerah pada dirinya sendiri? Yang Chen tidak memperdulikan bisikan-bisikan ini. Tidak ada yang perlu didiskusikan dengan orang-orang ini. Jika alkimia Anda lambat, mereka pikir Anda kurang dalam hal-hal mendasar. Jika alkimia Anda cepat, mereka pikir Anda impulsif dan tidak bisa membuat pil yang bagus. Mereka tidak menganggap Anda serius, semuanya sama saja. Biarkan hasilnya berbicara sendiri. Wei Gang terkejut dan sedikit panik karena Yang Chen berhasil membuat pil, tetapi dia segera menenangkan diri dan menggertakkan giginya, berpikir, apa gunanya cepat? Hasil akhirnya adalah yang terpenting. Walaupun begitu, Wei Gang tetap mempercepat proses alkimianya sedikit. Waktu berlalu. Ratusan napas kemudian, Wei Gang mencapai tahap akhir alkimianya, dan segera setelah itu, aroma pil meluap. Wei Gang mengangkat tutup tungku pil dan berseru, berhasil. Suara mendesing. Udara panas di dalam tungku pil mengalir keluar, diikuti dengan pelepasan aroma pil secara menyeluruh.
Wasit yang telah menyaksikan dengan ama berkata, karena kalian berdua telah berhasil membuat pil, sekarang saatnya untuk mengungkapkannya. Wajah Wei Gang penuh percaya diri, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Tanpa sepatah kata pun, dia membalikkan tungku pil. Dan kemudian, sebuah pil muncul di tangannya. 8 Celebrity Cheating Scandal Stat Will Leave You Speechless. Brain Berries. Seperti yang diharapkan Yang Chen. Lin Yu Dan. Itu sebenarnya Lin Yu Dan. Pil yang sangat murni. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Wei Gang, dia berhasil memurnikan pil tingkat rendah tingkat 5. Dengan tingkat keterampilan ini, kita harus membangun hubungan yang baik dengan kakak senior Wei Gang di masa depan. Jika kita bisa melakukan itu, prospek kita tidak akan terbatas. Wei Gang merasa lebih puas setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian dia tertawa dan berkata, Yang Chen, sekarang giliranmu untuk mengungkapkan pilmu. Melihat kepercayaan diri Wei Gang, Yang Chen pun tidak membuang waktu. Ia langsung mengangkat tutup tungku pil, dan saat aroma pil yang kuat menyebar sepenuhnya, ia meraihnya dengan tangannya. Seketika, 2 ramuan ajaib terpampang di tangannya. Tentu saja, dia tidak hanya akan memurnikan 2 ramuan, dia hanya menyembunyikan ramuan lainnya. Untuk mengalahkan Wei Gang, 2 pil tingkat rendah tingkat 5 sudah cukup. Orang-orang yang menonton pertempuran di samping menatap ramuan Yang Chen, tanpa sadar merasa bahwa itu hanyalah pil biasa, baik pil sempurna tingkat 4, pil tingkat tinggi tingkat 4, atau mungkin pil tingkat menengah, pil tingkat rendah, atau bahkan pil tingkat 3. Bagaimanapun, Yang Chen adalah jenius nomor 1 dari timur, siapa yang mengira dia bisa melakukan alkimia. Tetapi ketika mereka mengamati dengan cermat, mereka menemukan sesuatu yang salah. Ramuan buatan Yang Chen bukan hanya kelas 4 atau kelas 3. Itu benar-benar berbeda dari apa yang diantisipasi semua orang. Yang Chen telah memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 5. Sama seperti Lin Yu Dan yang disempurnakan oleh kakak senior Wei Gang, tingkat rendah tingkat 5. Yang Chen ternyata juga memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 5, bagaimana itu mungkin? Wei Gang awalnya cukup sombong dan berniat mengejek Yang Chen saat melihat ramuannya. Ia ingin menjerumuskan Yang Chen dari surga sebagai jenius nomor 1 timur ke jurang rasa malu, membalas dendam pada Yang Chen. Namun siapa sangka, Yang Chen ternyata telah memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 5 seperti dirinya. Yang penting ada 2, Yang Chen telah memurnikan lebih banyak ramuan daripada dia. Dia ingin melihat warna dan kualitasnya untuk mencoba membalikkan keadaan. Namun, ketika dia mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa ramuan tingkat rendah tingkat 5 yang disempurnakan oleh Yang Chen tidak kalah kualitas dan warnanya. Bahkan, jauh lebih baik daripada miliknya. Hal ini menyebabkan makin banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini sepertinya Zimingdan. Benar sekali, itu memang Zimingdan tingkat rendah tingkat 5. Lihat, di tangan Yang Chen. 2 Zimingdan, ini. Dalam sekejap, seluruh hadirin terkejut. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa Yang Chen benar-benar dapat memurnikan 2 Zimingdan, 2 ramuan tingkat rendah tingkat 5 sekaligus? Hasilnya jelas. Yang Chen benar-benar memurnikan 2 Zimingdan hanya dengan tungku pil biasa. Sementara itu, Wei Gang menggunakan tungku harta karun dan hanya berhasil memurnikan 1 Lin Yu Dan tingkat rendah tingkat 5. Seberapa besar perbedaan ini? Tingkat alkimia Wei Gang yang sebenarnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen sama sekali. Baru saja, Wei Gang memprovokasi Yang Chen, mengatakan bahwa dia akan segera memberitahu Yang Chen hasilnya. Sekarang, Wei Gang telah kalah. Ini hanya mengundang penghinaan. Kau bahkan tidak bisa menang melawan seseorang yang menggunakan tungku harta karun, bagaimana kau bisa bertarung jika kau tidak menggunakannya? Levelmu dalam garis keturunan alkimia bahkan tidak cukup untuk membawa sepatu seseorang. Wei Gang kini memiliki ekspresi yang paling memalukan. Ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yang Chen di awal. Yang Chen telah menyarankan dia untuk mengganti tungku pilnya untuk menghindari kekalahan yang terlalu memalukan. Awalnya, dia mengira Yang Chen hanya memprovokasinya. Baru sekarang dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Yang Chen adalah nasihat emas, dan dia sama sekali tidak berbohong kepadanya. Bab 684, Duel Master. Jika Wei Gang tidak memprovokasi Yang Chen sejak awal, Yang Chen tidak akan punya kesempatan untuk berpartisipasi.
Sekarang lihat apa yang terjadi. Ini semua salah Wei Gang. Wei Gang dengan keras kepala memprovokasi Yang Chen untuk turun tangan, dan sekarang dia kalah. Wei Gang memang tahu bagaimana mengacaukan segalanya untuk Tetua Agung. Tidak semua orang di tempat manapun bersatu, begitu pula orang-orang di bawah Tetua Agung. Sekarang, banyak dari mereka menyalahkan Wei Gang atas kesalahannya dan memihak. Wajah Tetua Agung menjadi gelap, karena Wei Gang telah mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Awalnya itu adalah situasi yang menguntungkan, tetapi Wei Gang telah mengacaukannya. Ini membuatnya marah, tetapi untungnya, dia sudah siap dan dapat menangani situasi ini. Wei Gang, sungguh membuang-buang waktu, hanya membuatku kesulitan. Zhang Huai bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengalihkan pandangannya ke pria yang terluka itu. Dia adalah kartu truf yang disiapkan Zhang Huai untuk kompetisi alkimia. Hasil pertandingan, Yang Chen, 2 Ziming dan, menang. Wei Gang tersingkir, kata wasit. Wei Gang merasa ingin merangkak ke dalam celah. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Mengapa dia harus memprovokasi Yang Chen sejak awal? Jika dia tidak memprovokasi Yang Chen, apakah Yang Chen berhak untuk berpartisipasi? Tidak, Yang Chen tidak memenuhi syarat. Namun, Wei Gang memprovokasi dia secara impulsif, dan sekarang setelah Yang Chen menang, sulit untuk menyingkirkannya dari panggung. Alasan apa yang dimiliki Wei Gang untuk membuat Yang Chen mengundurkan diri? Hati Wei Gang dipenuhi kebencian dan rasa malu. Dia tidak berani menatap sang Tetua Agung dan dengan gugup turun dari panggung. Melihat Yang Chen berhasil memurnikan pil tingkat awal tingkat 5, bawahan Li Ruoxiang, para tetua dan murid lainnya, semuanya bersorak kegirangan. Itu hebat. Kami menang, kami memenangkan pertandingan lainnya. Pada saat ini, Li Ruoxiang dan para tetua di sekitarnya tidak hanya gembira tetapi juga sangat tercengang. Ini, teman muda Yang Chen ini, memiliki keterampilan yang luar biasa dalam alkimia, sungguh luar biasa. Dia bisa memurnikan 2 pil tahap awal kelas 5 sekaligus. Para tetua ini sekarang mulai melihat Yang Chen dalam pandangan yang lebih positif. Apakah mereka bercanda? Bagaimana mungkin mereka tidak menyukai Yang Chen sekarang? Li Ruoxiang diam-diam memperhatikan Yang Chen untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Saat murid-murid dan tetua Li Ruoxiang bersorak kegirangan, wasit bertanya, "Tetua Agung, sekarang Luo Jin dan Wei Gang sudah tereliminasi, siapa yang akan kau kirim ke pertandingan berikutnya?" "Biarkan murid langsungku, Fang He, menunjukkan keahliannya," kata Zhang Huai. Fang He, yang dimaksud Zhang Huai, tak lain adalah pria penuh luka yang telah diamati Yang Chen selama beberapa waktu. Pria yang terluka itu, mendengar kata-kata Zhang Huai, segera berdiri. "Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Murid-murid Li Ruoxiang tidak dapat menahan rasa ingin tahu, sementara para tetua bertanya, "Zhang Tua, siapakah teman muda ini? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya." "Hehe, dia adalah murid langsungku yang baru diterima sejak kalian pergi." Fang He memiliki bakat yang sangat hebat dalam jalan alkimia, dan dia hanya menunggu untuk membuat namanya terkenal di konferensi pertempuran pil. Zhang Huai mengelus dagunya, tertawa percaya diri, sama sekali tidak merasa bahwa muridnya Fang He akan kalah. Hal ini membuat para tetua Li Ruoxiang mengerutkan kening. Fang He jelas bukan dari sekte teratai hijau mereka, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa Fang He adalah master alkimia yang diundang Zhang Huai untuk mengikuti kompetisi ini. Mengenai statusnya sebagai murid langsung, itu hanya identitas yang diberikan secara sengaja. Namun, mereka tidak dapat membantahnya. Jika Zhang Huai menerima Fang He sebagai murid langsung, apa yang dapat dilakukan seseorang? Para tetua mengutuk Zhang Huai dalam hati mereka, tetapi wajah Zhang Huai tetap tenang dan kalem, menampakkan senyum penuh percaya diri. Sementara para tetua khawatir dan mengumpat dalam hati, Yang Chen menatap Fang He dengan ekspresi tenang. Fang He berjalan dengan anggun dan berkata perlahan, "Yang Chen, ku dengar kau adalah jenius nomor 1 yang baru diakui di wilayah timur. Cek, aku tidak tahu berapa banyak emas yang dibawa oleh gelarmu, tetapi dalam hal alkimia, kusarankan kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawanku?" tanya Yang Chen. Fang He tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. "Yang Chen, sepertinya aku melebih-lebihkanmu.
Kamu benar-benar mengajukan pertanyaan yang bodoh. Ini bukan tentang apakah aku memiliki keyakinan untuk menang melawanmu, tetapi dalam pertempuran denganku, kamu hanya memiliki satu kemungkinan, kalah. Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkannya. Jika aku tidak memiliki keyakinan untuk menang, apakah aku masih akan berdiri di sini? Yang Chen menyeringai, logika saudara Fang tidak buruk, jadi saudara Fang juga harus memikirkannya. Jika aku tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkanmu, apakah aku masih akan berdiri di sini? Aku pasti sudah mengundurkan diri sejak lama. Oh, benar, menurut logika saudara Fang, aku memang harus mengundurkan diri dan mengakui kekalahan. Kau, Fang He melotot marah lalu memutar lehernya, Yang Chen, kau mungkin masih muda, tapi lidahmu tajam. Baiklah, biarkan hasilnya berbicara sendiri. Aku akan menghancurkan semua rasa percaya dirimu pada alkimia dengan hasilku. Dia menatap Yang Chen dengan jijik. Bukan hanya untuk Yang Chen, tapi untuk semua orang. Semua ini hanya karena latar belakangnya, seolah-olah orang dari wilayah timur dapat memurnikan pil. Absurd. Dia tidak merasa bahwa alkemis muda manapun dari wilayah timur dapat mengalahkannya. Namun, akan selalu ada beberapa orang bodoh yang ingin menantangnya. Wasit mengumumkan, baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Fang He mengeluarkan tungku pilnya, hati-hati meletakkan bahan-bahan ramuan ajaib ke dalamnya, dan akhirnya mulai memurnikannya. Yang Chen tidak terburu-buru memurnikan pil, tetapi terlebih dahulu mengamati langkah-langkah dan proses pemurnian Fang He untuk menganalisisnya. Dia sudah memiliki ide pasti dalam pikirannya. Pil sempurna tingkat 5. Yang Chen berkedip dan tidak bisa menahan senyum. Fang He memang bukan orang biasa. Dia sudah merasakan sejak awal bahwa Fang He memandang rendah semua orang, seolah-olah dia lebih unggul. Sekarang dia bisa melihat bahwa Fang He memang memiliki beberapa keterampilan nyata. Meskipun Fang He juga menggunakan tungku harta karun yang baru saja digunakan Wei Gang, dia bisa memurnikan pil sempurna tingkat 5, yang menunjukkan bahwa tingkat alkimia Fang He jauh lebih unggul daripada Wei Gang. Sepertinya aku harus memurnikan pil tingkat 6, pikir Yang Chen. Dan dengan pikiran itu, dia merasa sedikit malu. Dia masih punya bahan-bahan untuk pil tingkat rendah kelas 5, tetapi dia tidak punya banyak stok untuk bahan-bahan ramuan kelas 6. Bab 685, kelas 5 dan kelas 6. Kekurangan bahan tidak diragukan lagi menjadi situasi yang paling canggung baginya saat ini. Dia memiliki keterampilan, tetapi tanpa bahan, dia tidak bisa begitu saja membuat ramuan dari udara kosong. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak peduli lagi dengan martabatnya dan mengirimkan transmisi suara langsung ke Li Ruoxiang, menjelaskan kesulitannya yang memalukan. Mendengar bahwa Yang Chen kekurangan bahan, Li Ruoxiang tidak ragu-ragu. Dia mengikuti instruksi Yang Chen, mengingat bahan-bahan yang dibutuhkannya, dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkannya. Li Ruoxiang tidak akan ragu-ragu dalam hal menyediakan bahan-bahan. Lagi pula, secara teori, Sekte Teratai Hijau seharusnya menanggung biaya-biaya ini. Melihat seorang tetua Sekte Teratai Hijau telah pergi untuk menyiapkan bahan-bahan, Yang Chen merasa lega dan mulai menunggu dengan sabar. Alkimia tidak memiliki batas waktu yang ditentukan secara ketat, asalkan tidak memakan waktu terlalu lama, seharusnya tidak ada masalah. Waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan materi tentu tidak terlalu lama, jadi Yang Chen tidak khawatir. Akan tetapi, sikap diamnya itu ditafsirkan oleh orang lain sebagai bentuk pengabaian diri. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Apakah dia sudah menyerah pada dirinya sendiri? Siapa tahu, mungkin dia sudah putus asa karena dia pikir dia tidak bisa mengalahkan kakak senior Fang He. Saat Yang Chen berbicara dengan Li Ruoxiang melalui transmisi suara, banyak orang tidak tahu alasannya. Bahkan murid-murid Li Ruoxiang terbelalak, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Yang Chen. Fang He sudah memulai alkimia, tetapi Yang Chen hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Keraguan itu hanya sementara. Ketika tetua Li Ruoxiang mengirim untuk mengambil kembali materi dan menyerahkannya, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah adanya, Yang Chen kekurangan bahan. Dia datang untuk melakukan alkimia tetapi bahkan tidak membawa cukup bahan.
Itu sama sekali tidak menghormati profesi alkimia. Omong kosong, jika bukan karena provokasi Wei Gang, Yang Chen bahkan tidak akan mengambil tindakan. Dia tidak pernah berencana untuk campur tangan, jadi mengapa dia memiliki persediaan bahan? Beberapa murid perempuan Li Ruoxiang membalas. Mendengar bantahan dari para siswi, mereka yang tadinya ingin menjelek-jelekkan Yang Chen hanya bisa terdiam, karena tidak ada cara untuk membantah argumen mereka. Tampaknya benar, jika bukan karena provokasi Wei Gang, Yang Chen tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Memangnya kenapa kalau dia terlambat? Keterlambatan memulai bisa membuat seseorang kehilangan kesuksesan. Yang Chen-mu terlambat memulai alkimia, haha, hasilnya sudah ditentukan. Tepat saat bahan-bahan Yang Chen tiba, Fang He telah berhasil memurnikan ramuannya. Pada saat ini, Fang He meletakkan tungku pil di depannya, dengan percaya diri dan santai berkata, "Yang Chen, aku tidak tahu jenis ramuan apa yang sedang kamu buat, tetapi itu pasti hanya ramuan tahap awal 5 tingkat. Bagaimana mungkin, setelah membuat satu tungku ramuan tahap awal 5 tingkat, kamu bahkan tidak bisa mengelola bahan untuk yang kedua?" Hehe, kakak senior Fang, kamu tidak tahu. Yang Chen, jenius nomor 1 di wilayah timur, berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Gunung Utara. Dari mana dia punya sumber daya? Dia selalu sangat hemat dengan batu hualing dan semacamnya. Seorang murid mencibir. Yang Chen mengabaikan mereka, fokus pada tungku pil, dan perlahan memulai alkimia. Dia tidak sengaja mempercepat lajunya, sebaliknya, dia sengaja memperlambat lajunya. Waktunya masih lama, dan jika Fang He sudah memurnikan ramuan itu, dia mungkin akan memperlambatnya. Saat Yang Chen memikirkan ini, waktu berangsur-angsur berlalu. 1 jam berlalu dengan cepat. Fang He sudah gelisah. Melihat kecepatan pemurnian Yang Chen yang lambat, dia bahkan lebih marah. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Saya katakan, Yang Chen, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak?" Yang Chen tersenyum tipis, dan akhirnya memperlambat langkahnya. Dalam sekejap, aroma ramuan itu memenuhi udara. "Saya juga sudah menyempurnakan ramuannya," kata Yang Chen. "Jika memang begitu, kalian berdua boleh mengungkapkan ramuan itu," kata wasit. Fang He yang geram ingin membuktikan kehebatannya kepada Yang Chen, segera membuka tungku pilnya. 5 pil berbentuk bulat muncul dari tungku, memancarkan cahaya redup. Mudah untuk melihat bahwa kualitas pil ini adalah yang terbaik. Beberapa orang yang jeli berkata dengan kaget setelah cahaya redup itu memudar, ini adalah pil Longji. Memang, itu adalah pil Longji, tidak diragukan lagi. Rumor mengatakan bahwa pil itu dapat langsung mendetoksifikasi tubuh dan membuatnya kebal terhadap sebagian besar racun. Itu adalah ramuan yang berharga, salah satu dari pil sempurna 5 tingkat. Fang He berhasil memurnikan 5 dari semuanya sekaligus. Ini. Seluruh penonton terkejut. Bawahan Li Ruoxiang terbelalak dan terdiam, tidak sepenuhnya memahami situasi. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat dan merasa gelisah. Kelima ramuan kelas 5 yang sempurna ini setara dengan ramuan kelas rendah kelas 6. Bagaimana mungkin Yang Chen menang? Fang He sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan Wei Gang. Hanya Li Ruoxiang yang tetap tenang, matanya terpaku pada Yang Chen, menunggu dengan tenang hingga dia mengungkapkan ciptaannya. Tetua Agung Zhang Huai membelai jenggotnya, memperhatikan segala sesuatu sambil tersenyum. Dia yakin dengan kemenangannya. Tidak, lebih tepatnya, dia sudah menang. Hal-hal tertentu tidak memerlukan wasit untuk menilainya secara meyakinkan. Pil 5 tingkat sempurna, apa yang lebih meyakinkan dari itu? Fang He juga sangat puas dengan hasil pemurniannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Yang Chen, giliranmu." Mendengar ini, Yang Chen tidak membuang waktu dan mengeluarkan ramuan itu dari tungku pilnya. Cahaya redup serupa muncul. Cahaya itu tampak lebih menyilaukan daripada cahaya pil Longji, membuat semua orang terkejut. Saat cahaya itu redup, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Ini, banyak yang merasa rahangnya hampir ternganga karena takjub. Ini adalah pil pemanjang hidup naga dan harimau. Seseorang memecah keheningan dan menyebutkan nama ramuan itu. Nama ramuan itu bagaikan paku, menusuk jantung Fang He. Fang He menatap tajam ramuan di tangan Yang Chen, dan meskipun dia tidak mau mengakui atau mempercayainya, dia harus menerima kenyataan bahwa Yang Chen memurnikan ramuan tahap awal kelas 6, pil pemanjang kehidupan naga dan harimau.
Ramuan yang bahkan dia sendiri tidak yakin untuk memurnikannya. Bab 686, Rasa Terima Kasih yang Tulus dari Li Ruoxiang. Fang He masih tidak percaya dalam hatinya. Mengapa? Baru saja, Yang Chen baru saja memurnikan pil tingkat rendah tingkat 5, mengalahkan Wei Gang hanya karena keberuntungan. Namun dalam sekejap mata, Yang Chen sekarang dapat memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 6. Mungkinkah pria ini sengaja mengalahkan Wei Gang karena keberuntungan? Apakah dia tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya selama ini? Pupil mata Fang He mengecil hebat. Setelah itu, seluruh pemandangan diselimuti oleh keterkejutan. Ramuan kelas rendah kelas 6. Kultivasi ganda bela diri dan alkimia. Jenius nomor 1 di timur, dan pada saat yang sama, seorang alkemis yang tak tertandingi. Apakah ini setan? Apakah ini setan? Pembicaraan pun dimulai, pencapaian Yang Chen saat ini benar-benar mengejutkan semua orang. Jika Yang Chen baru saja memurnikan ramuan kelas rendah tingkat 6 sebagai seorang jenius ramuan, itu akan baik-baik saja. Mereka dapat menerimanya karena sekte teratai hijau terletak di daerah perbatasan, menghubungkan wilayah barat dan ibu kota pusat. Jadi mereka telah melihat setan-setan alkimia, dan mereka tahu bahwa beberapa jenius alkimia dapat memurnikan ramuan tingkat 6 di usia muda. Tapi, tahukah Anda siapa Yang Chen? Yang Chen berlatih kultivasi ganda, yaitu bela diri dan alkimia. Dalam seni bela diri, ia berhasil memperoleh gelar jenius pertama dari timur. Dalam bidang alkimia, ia juga melampaui rekan-rekannya. Jenius pertama dari timur, benar-benar pantas menyandang namanya. Luar biasa, adik Yang Chen benar-benar hebat. Banyak murid yang bersorak. Mendengar sorak-sorai itu, Fang He menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan merayakan terlalu cepat, aku sudah memurnikan 5 pil Longji, dan kau." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yang Chen tiba-tiba berkata, "Jadi, menurutmu aku hanya memurnikan 1 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau?" Saat berikutnya, Yang Chen tidak lagi bersembunyi, tetapi langsung mengeluarkan 4 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau lagi. Totalnya ada 5. Pada titik ini, Yang Chen tidak ingin bersikap rendah hati lagi. Dia telah menyinggung Tetua Agung dan Fang He, jadi dia mungkin juga menyinggung mereka lebih parah lagi, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dengan itu? Yang Chen menyeringai. Fang He merasa seakan-akan wajahnya ditampar, mukanya panas membara. Apa lagi yang bisa dia katakan? Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia telah memurnikan 5 pil Longji, sedangkan Yang Chen telah memurnikan 5 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Dengan karakter naga yang sama, Fang He merasa ini seperti perbandingan nyata antara dirinya dan Yang Chen. Dia seperti badut, kalah total. "Wasit, bisakah Anda mengumumkan hasilnya sekarang?" kata Yang Chen. Wasit baru saja tersadar dari keterkejutannya. Saat ini, melihat 5 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau di tangan Yang Chen, dan membandingkannya dengan 5 pil Longji milik Fang He, dia hampir tidak berpikir sebelum berkata, "Yang Chen menang." Fang He tersingkir. Ketika mendengar ini, hati Tetua Agung Zhang Huai tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa untuk menilai suatu hasil, lebih baik menunggu hasil akhirnya. Karena itu, urat nadinya menonjol dan matanya merah. "Wei Gang, Wei Gang." Sekarang dia dipenuhi kebencian dan berharap bisa mencabik-cabik Wei Gang. Awalnya, semuanya akan baik-baik saja. Pertarungan pil hari ini akan menjadi kemenangan penuh di bawah kendalinya. Namun, semua ini terjadi karena Wei Gang. Itu karena Wei Gang memprovokasi Yang Chen dan menyentuh paku yang seharusnya tidak disentuhnya, yang menyebabkan kegagalan saat ini. Sudah cukup buruk bahwa Wei Gang kalah, tetapi bahkan Fang He pun gagal dan tidak mampu menandingi dominasi Yang Chen. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Kemarahan Zhang Huai sudah mencapai puncaknya, dan jika bukan karena Wei Gang, dia pasti sudah menang. Bagaimana mungkin Yang Chen bisa menang jika dia tidak turun tangan? Dia tidak punya solusi untuk saat ini, karena ada hal-hal yang tidak bisa dia tarik kembali setelah mengatakannya. Dia tidak mungkin membiarkan Yang Chen naik panggung. "Wei Gang, ini semua gara-gara kamu, Wei Gang. Panggil dia ke sini," teriak Zhang Huai dengan marah, ingin mencabik-cabik Wei Gang. Saat ini, Wei Gang berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa dia dalam masalah besar.
Kakak senior Wei Gang, Tetua Agung mencarimu. Beberapa murid datang memberi tahu Wei Gang. Hati Wei Gang terasa sesak. Dia tidak bodoh dan mengerti bahwa dia sudah tamat. Melihat Zhang Huai begitu marah, para tetua Li Ruoxiang pun senang, bahkan Li Ruoxiang yang biasanya galak pun mencibir melihat penampilan Zhang Huai. Merasa semua tekanan telah terangkat dan kemenangan yang hampir pasti, dia akhirnya bisa benar-benar rileks. Meskipun awalnya dia tampak tenang, itu semua demi kebaikan bawahannya. Dia tahu bahwa jika dia panik, para pengikutnya akan ikut panik. Jadi dia harus tetap tenang, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia biasa. Dan dia tahu apa konsekuensi dari kekalahannya. Namun, penampilan Yang Chen menyelesaikan semua masalahnya dengan sempurna. Meskipun dia bisa mengerti bahwa Yang Chen membalas budinya, dia tetaplah orang yang secara paksa membawa Yang Chen ke sini. Jadi dia harus membalas budi Yang Chen. Tetapi bagaimana cara membalasnya menjadi masalah lain. Saat itu, Zhang Huai marah dan kalah, sementara dua alkemis yang tersisa bukanlah lawan yang sepadan. Keduanya tidak dapat menandingi Luo Jin, apalagi Wei Gang dan Fang He. Bagi Yang Chen, sekarang lebih mudah dari sebelumnya untuk mengalahkan mereka. Pada titik ini, wasit mengumumkan, Yang Chen menang. Akhirnya, Tetua Agung, tidak ada satupun alkemis di bawahmu yang selamat, semuanya telah tersingkir. Pemimpin Sekte Li, hanya dua alkemis yang tersisa di bawahmu. Musue digantikan oleh Yang Chen. Jadi dalam alokasi sumber daya ini, kamu bisa mendapatkan 70%. Tetua Agung, kamu hanya bisa mendapatkan 30%. Mendengar hal ini, Tetua Agung menjadi sangat marah hingga amarahnya memuncak. Dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Wei Gang, yang berlutut di tanah, terus-menerus bersujud memohon ampun. Ayo pergi. Zhang Huai melambaikan tangannya, dan murid-muridnya keluar bersama. Adapun Wei Gang, sudah barang tentu ia akan dihukum berat, bahkan mungkin sampai mati. Tentu saja, Yang Chen tidak akan bersimpati pada Wei Gang. Salahkan saja orang itu karena telah memprovokasinya sejak awal. Yang Chen masih khawatir tentang bagaimana cara mengajari Musue. Meskipun dia dapat membantu Musue mengalahkan Luo Jin dan Wei Gang dalam waktu singkat, mengalahkan Fang He akan jauh lebih sulit. Namun siapa sangka bahwa Wei Gang pada akhirnya benar-benar akan menolongnya, hanya dengan beberapa patah kata. Pada saat ini, para murid perempuan tampak girang dan penuh kemenangan, seakan-akan mereka baru saja memenangkan pertempuran. Li Ruoxiang juga memimpin kelompok tetuanya untuk mendekati mereka. Pemimpin sekte, para murid menyambutnya dengan hormat. Li Ruoxiang tidak menanggapi tetapi berjalan melewati kerumunan untuk mencapai Yang Chen. Pada saat ini, dia ragu-ragu. Secara teori, dia seharusnya berterima kasih kepada Yang Chen, tetapi dia benar-benar tidak punya bakat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia jarang, bahkan tidak pernah, mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada seseorang. Ketika kata-kata itu sudah ada di ujung lidahnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Terlebih lagi, dia benar-benar pusing memikirkan apa yang harus diberikan kepada Yang Chen sebagai tanda terima kasih. Hal-hal biasa tampaknya tidak begitu menarik bagi bab 687, menguraikan plat naga. Yang Chen dapat melihat Li Ruoxiang ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, suatu pemandangan yang langka dalam perilakunya. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Li Ruoxiang jarang mengucapkan terima kasih kepada seseorang sebelumnya, terutama seorang pria. Yang Chen tiba-tiba menganggapnya agak suka bermain-main dan imut dan tentu saja tidak menganggap rasa terima kasihnya terlalu serius. Dia berkata perlahan, pemimpin Sekte Li, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kita bisa membicarakannya nanti. Li Ruoxiang yang sudah mempersiapkan banyak hal untuk dikatakan, lupa semua kata-katanya saat mendengar jawaban Yang Chen. Hal ini membuatnya kesal, dan amarahnya pun memuncak. Tidak perlu, Tuan Muda Yang, saya ingin mengucapkan terima kasih sekarang. Anda telah menolong saya, Li Ruoxiang, dan saya tidak akan bersikap tidak berterima kasih. Katakan, apa yang Anda inginkan. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, mengetahui sepenuhnya sifat keras kepala dan ketegasan Li Ruoxiang. Bahkan saat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia ingin menyampaikannya dengan lugas. Melihat ekspresi tekadnya, Yang Chen mengalah. Karena pemimpin Sekte Li bersikeras membantuku, maka tolong bantu aku menyelidiki sesuatu.
Ada apa? Tanya Li Ruoxiang. Yang Chen terbatuk pelan. Li Ruoxiang mengerti apa yang dimaksudnya, melambaikan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya, kalian bisa pergi dulu. Setelah beberapa saat, ketika mereka berbalik untuk saling memandang lagi, mereka mendapati diri mereka sendirian. Li Ruoxiang menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, katakan padaku, apa yang kau ingin aku selidiki? Saya ingin pemimpin sekte Li membantu saya menyelidiki metode kultivasi yang disebut Kitab Suci Taichi. Nada bicara Yang Chen berangsur-angsur menjadi serius. Yang Chen memberi tahu Li Ruoxiang tentang Kitab Suci Taichi, tetapi dia belum pernah mendengarnya atau mengetahui keunikannya. Melihat bahwa Yang Chen membutuhkannya, dia tentu saja tidak ragu untuk berjanji, meyakinkan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menemukannya. Melihat ini, Yang Chen merasa lega. Mencarinya sendiri akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, dan bahkan dengan bantuan sekte teratai hijau, hasilnya akan sama saja. Namun, dengan lebih banyak orang yang mencarinya, setidaknya akan memberinya lebih banyak petunjuk. Adapun apakah mereka dapat menemukannya atau tidak, semuanya tergantung pada nasib mereka. Setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Li Ruoxiang, Yang Chen memulai kultivasinya yang tertutup di sekte teratai hijau. Kali ini, tujuannya adalah untuk menerobos ke lapisan ke-9 alam bela diri elemental. Faktanya, Yang Chen telah berhasil menembus ke lapisan ke-8 alam bela diri elemental saat ia berada di menara percobaan, sekarang hanya selangkah lagi dari lapisan ke-9. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah akumulasi, yang telah ia peroleh sepenuhnya dalam perjalanannya kembali ke sekte teratai hijau. Karena dia baru saja bergabung dengan sekte teratai hijau dan berbagai masalah belum terselesaikan, dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Sekarang setelah dia membantu Li Ruoxiang menangani situasinya saat ini, sekte teratai hijau seharusnya relatif stabil untuk saat ini. Yang Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Karena itu, Yang Chen menutup dirinya selama lebih dari 10 hari. Hari ini, saat dia berkultivasi, Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya melonjak signifikan. Qi-nya tumbuh lebih kuat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, Qi-nya yang meningkat pesat terhenti. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, kultivasinya telah mencapai lapisan ke-9 alam bela diri elemental. Yang Chen menghela napas pelan. Sekarang setelah dia mencapai lapisan ke-9 alam bela diri elemental, langkah selanjutnya adalah alam bela diri sejati setengah langkah. Alam bela diri sejati setengah langkah. Yang Chen diam-diam menandai target ini di dalam hatinya, berniat untuk keluar dan melihat bagaimana keadaan di sekte teratai hijau. Tiba-tiba, pelangi berkata, "Tuan muda, Anda akhirnya bangun. Coba tebak apa yang telah kami lakukan, kami telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada kami, dan kami akan segera memecahkan piring naga emas dan perak. Mau menghancurkannya? Apakah kamu sudah menghancurkannya?" Yang Chen bertanya dengan tidak percaya. "Tidak, kita sudah sampai di langkah terakhir." Rainbow menjelaskan dengan hangat, "Satu-satunya yang tersisa adalah membuka langkah terakhir, yang membutuhkan setetes darah esensi dari kamu dan Li Ruoxiang." "Begitukah?" Yang Chen tidak mengerti tetapi dengan cepat menerima penjelasannya. Jalan terlarang itu sangat dalam dan tidak terduga, dan pengalaman hidup Yang Chen sebelumnya tidak dapat menguraikannya. Namun, dia tahu bahwa orang yang mengikat lonceng itu juga harus menjadi orang yang melepaskannya. Yang Chen mengusap dagunya, "Kalau begitu, sepertinya aku harus pergi mencari Li Ruoxiang." "Ya, Tuan muda, tanpa darah esensi Li Ruoxiang, akan sulit bagi kita untuk menghancurkan plat naga emas dan perak. Plat arai pada dasarnya adalah ikatan dengan darah esensi, dengan kuncinya terletak pada lapisan larangan," jelas Rainbow. "Saya mengerti." Yang Chen mengangguk dan segera berdiri. Begitu dia bangun, dia langsung menghampiri Li Ruoxiang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa murid yang menyapanya dengan hormat, "Saudara muda Yang Chen." Yang Chen jelas telah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang, meskipun ada pengecualian, seperti Zhang Huai, yang berada di bawah tetua agung dan tampaknya tidak terlalu ramah terhadapnya. Tentu saja, Yang Chen tidak punya pendapat tentang ini dan langsung meminta seorang murid untuk membimbingnya ke kediaman Li Ruoxiang. "Pemimpin sekte, saudara muda Yang Chen ingin bertemu denganmu, jadi aku membawanya ke sini,"
murid perempuan itu menuntun Yang Chen ke halaman dan memanggil ke dalam ruangan. Terdengar suara pelan dari halaman, "Aku tahu, kau boleh pergi sekarang." "Yang Chen, pintu halaman tidak ditutup, masuk saja." "Saudara muda Yang Chen, saya permisi dulu." Murid perempuan itu menjulurkan lidahnya dan bergegas mundur. Tanpa ragu-ragu, Yang Chen memasuki halaman dan menuju ke dalam ruangan. Ruangan itu terbuat dari bambu dan tanah liat, menenangkan hati dan jiwa, membuat seseorang merasa sangat damai. Li Ruoxiang ada di dalam ruangan, ekspresinya tetap tidak berubah saat melihat Yang Chen. Dia masih tampak tenang dan cantik seperti sebelumnya, tetapi dengan alis berkerut dan ekspresi tegas. Di matanya, tampaknya tidak ada ruang untuk kompromi. "Kau sudah keluar dari pengasinganmu. Oh, kultivasimu telah meningkat, dan kau telah memasuki lapisan ke-9 alam bela diri elemental," kata Li Ruoxiang. "Ya, kebetulan saja," Yang Chen menjawab sambil tersenyum. Li Ruoxiang menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, "Katakan padaku, mengapa kamu datang menemuiku?" Tanpa menyembunyikan apapun, Yang Chen bertanya terus terang, "Tentang kitab suci Taichi, pemimpin sekte Li, apakah ada kemajuan? Aku perintahkan orang-orangku untuk mengawasimu segera setelah kau memberitahuku tentang hal itu, tetapi belum ada berita." Menemukan fragmen kitab suci Taichi yang hilang tidaklah mudah, bahkan dengan bantuan sekte teratai hijau kita, itu masih seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. "Tapi jangan khawatir, aku akan meminta murid-muridku melakukan segala daya mereka untuk memberimu jawaban," kata Li Ruoxiang. Yang Chen mengangguk, merasa yakin dengan tugas di tangan Li Ruoxiang. Melihat belum ada hasil, dia tidak terkejut, menganggapnya normal. Selanjutnya mereka dapat membahas hal-hal yang berkaitan dengan piring naga emas dan perak. Bab 688, Perjuangan untuk Pembuluh Darah Spiritual. Li Ruoxiang bukan orang bodoh, jelas baginya bahwa kunjungan Yang Chen hari ini bukan sekadar untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kitab suci Taichi. Bibirnya sedikit terbuka, "Kau datang menemuiku, pasti bukan hanya tentang kitab suci Taichi saja, kan?" Yang Chen mengangguk, "Aku datang kepadamu dengan masalah yang lebih penting lagi." "Baiklah, ini cerita yang panjang, tetapi ini terkait dengan piring naga emas dan perak." Piring naga emas dan perak, mendengar ini, Li Ruoxiang langsung tertarik, matanya bersinar terang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, beberapa suara panik terdengar di luar pintu. Para murid berdiri dengan cemas di depan halaman, berkata satu demi satu, "Pemimpin sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu telah salah, sesuatu telah salah." Mendengar ini, Li Ruoxiang mengerutkan kening, tidak punya waktu untuk bertanya kepada Yang Chen tentang piring naga emas dan perak, dan bergegas ke halaman bersamanya. "Pemimpin sekte, salam, pemimpin sekte." Semua murid berlutut dengan satu kaki untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Li Ruoxiang melambaikan tangannya, "Tidak perlu formalitas ini, katakan saja padaku apa yang terjadi." Para murid itu saling memandang dengan ragu-ragu, melihat kesulitan di mata masing-masing. Setelah beberapa saat, seorang murid perempuan yang berani akhirnya berbicara, "Pemimpin sekte, inilah yang terjadi. Hari ini, beberapa saudari senior dan junior kita diserang oleh orang-orang dari kota Naga Kayu dan sekte penakluk iblis di pembuluh darah spiritual." "Apa?" Li Ruoxiang membelalakkan matanya, "Kapan ini terjadi?" "Belum lama ini," jawab para murid dengan takut-takut. Wajah Li Ruoxiang berubah dingin, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang dari kota Naga Kayu dan sekte penakluk iblis menimbulkan masalah bagi sekte teratai hijau kita?" "Pemimpin sekte, kami juga berpikir begitu. Namun, ketika kami berganti giliran di urat nadi spiritual, kami menemukan bahwa semua pengikut sekte teratai hijau kami ditangkap oleh orang-orang dari kota Naga Kayu dan sekte penakluk iblis. Ketika kami bertanya, orang-orang dari kota Naga Kayu dan sekte penakluk iblis mengklaim bahwa anggota sekte teratai hijau kami melanggar aturan dan melewati batas, memasuki wilayah urat nadi spiritual mereka. Namun, sekarang orang-orang kami berada di tangan mereka, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Kami tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi." Para pengikut menggertakkan gigi mereka. Li Ruoxiang mengernyitkan dahinya, menggertakkan giginya erat-erat. Situasinya tegang.
Jelaslah bahwa kota naga kayu dan sekte penakluk iblis bergabung untuk menimbulkan masalah bagi sekte teratai hijau mereka. Apa dua ini? Mereka adalah kekuatan dari 42 wilayah barat, bukan wilayah timur, jadi mereka tentu saja tidak peduli tentang bagaimana mereka memperlakukan sekte teratai hijau. Tentu saja, sekte teratai hijau biasanya juga tidak takut pada kedua kekuatan ini, tetapi masalahnya terletak pada waktu yang dipilih oleh kota naga kayu dan sekte penakluk iblis. Tepat saat konferensi pertarungan pil berakhir dan satu masalah belum terselesaikan, kota naga kayu dan sekte penakluk iblis datang mengetuk seolah-olah mereka sudah merencanakannya. Apakah ini suatu kebetulan? Li Ruoxiang bergumam dalam hatinya. Diam-diam dia memantapkan pikiran ini di dalam hatinya, dan dengan tatapan mata yang jernih, dia menatap murid-murid itu dan berkata, berapa banyak murid kita yang kini berada di tangan sekte penakluk iblis dan kota naga kayu? Sekitar 40 murid, jawab para murid. Pemimpin sekte, saya merasa bahwa ini adalah tindakan yang disengaja oleh kota naga kayu dan sekte penakluk iblis. Kakak-kakak senior dan junior kita biasanya mengikuti aturan, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan yang melampaui batas seperti itu? Li Ruoxiang mengusap alisnya, bagaimanapun, kita masih harus pergi dan melihat-lihat. Kalau begitu, kita akan menyelamatkan murid-murid itu. Ayo berangkat. Ya, pemimpin sekte. Para murid tentu saja tidak ragu-ragu dan segera bersiap berangkat. Yang Chen, yang berdiri di samping, merasa sedikit canggung. Meskipun ia memiliki sedikit pemahaman tentang sekte penakluk iblis dan kota naga kayu, pemahamannya masih terbatas. Jadi, saat ia mendengarkan percakapan mereka, ia tidak begitu mengerti apa yang telah terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa bertanya, pemimpin sekte Li, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda untuk memeriksanya? Mendengar ini, tubuh Li Ruoxiang sedikit gemetar. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan menatap Yang Chen, berkata, kamu bisa ikut. Yang Chen, mendengar kata-kata Li Ruoxiang, mengangguk dan mengikutinya dari dekat, sambil bertanya, pemimpin sekte Li, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu harus tahu tentang urat nadi spiritual, itu adalah fondasi sebuah sekte. Li Ruoxiang berkata perlahan. Junior ini tentu tahu, jawab Yang Chen. Apa itu urat spiritual? Vena spiritual merupakan asal-muasal energi spiritual. Mengapa Great Wastelen memiliki begitu sedikit energi spiritual? Itu karena hampir tidak ada urat spiritual di tempat seperti itu. Jadi, begitu semua orang menyerap energi spiritual di Great Wastelen, energi spiritual baru hanya bisa datang dari luar. Namun, berapa banyak energi spiritual yang bisa mengalir ke Great Wastelen dari dunia luar? Ini pula yang menjadi alasan mengapa Great Wastelen kekurangan orang-orang jenius. Pertama, tempatnya sempit, dan kedua, lingkungannya buruk. Vena spiritual sangatlah berharga, dan bahkan di North Mountain County, hanya ada sedikit. Satu vena spiritual dapat mendukung kebangkitan sekte yang kuat. Hanya mereka yang berada di level 3 hegemon yang dapat menikmati vena spiritual, sedangkan 6 sekte tidak memiliki perawatan ini. Selain itu, urat spiritual punya kelebihan lain, yakni bisa melahirkan batu roh. Semakin besar urat spiritual, semakin banyak batu roh yang dihasilkannya. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak sekte yang kuat dan boros dengan batu roh. Urat spiritual adalah tempat lahirnya batu roh, dan dengan batu roh yang terus diproduksi, batu roh tidak akan pernah habis. Saat Yang Chen sedang merenung, Li Ruoxiang menjelaskan, kamu seharusnya mendengar para murid menyebutkan sekte penakluk iblis dan kota naga kayu. Mereka adalah kekuatan dari 42 wilayah barat. Apa hubungan kekuatan 42 wilayah barat dengan urat nadi spiritual kita? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena urat nadi spiritual ini terletak tepat di perbatasan 36 wilayah timur dan 42 wilayah barat. Li Ruoxiang berkata tanpa ekspresi. Selain itu, urat nadi spiritual ini sangat besar. Bahkan jika sekte teratai hijau kita memiliki 4 urat nadi spiritual lainnya, ukuran gabungan mereka tidak sebanding dengan yang ini. Yang Chen membelalakkan matanya, dan dalam sekejap menebak beberapa aspek situasi. Tidak heran, ukuran keempat urat spiritual yang digabungkan masih lebih kecil dari yang satu ini. Seberapa besar urat spiritual ini?
Dengan nada dingin, Li Ruoxiang berkata, sebenarnya, urat nadi spiritual ini awalnya tidak melewati batas 42 wilayah barat. Hanya keserakahan kota naga kayu dan sekte penakluk iblis yang menyebabkan mereka dengan sengaja menghancurkan tugu batas dan mendirikan yang baru. Ketika yang baru didirikan, posisi tugu batas bergeser, sepenuhnya diperhitungkan oleh kota naga kayu dan sekte penakluk iblis. Setelah itu, urat nadi spiritual berada tepat di antara kedua wilayah. Ini memberi kota naga kayu dan sekte penakluk iblis alasan untuk berbagi hasil panen dari urat nadi spiritual kita. Akibatnya, meskipun urat nadi spiritual awalnya milik sekte teratai hijau kita, sekarang urat nadi spiritual itu terbagi antara tiga kekuatan. Bab 689, dengan tujuan. Sekte penakluk iblis dan kota naga kayu hanyalah penjahat yang hina dan penuh tipu daya. Vena-vena spiritual ini jelas milik kita sejak awal, tetapi mereka dengan paksa memaksakan kehendak mereka pada kita dan mengambil 2/3-nya melalui cara-cara jahat, hanya menyisakan 1/3 untuk sekte teratai hijau kita. Para murid perempuan menggertakkan gigi mereka karena kebencian ketika mengingat hal ini. Yang Chen mendengarkan, berkedip, dan menjadi termenung. Sebagai orang luar, dia bisa mempertimbangkan situasi tanpa emosi pribadi, jadi dia bertanya langsung, apa kekuatan kota naga kayu dan sekte penakluk iblis? Kekuatan mereka sebenarnya cukup mirip dengan sekte teratai hijau kita. Namun, sejak mereka bergabung, generasi jenius baru mereka jelas telah meningkat. Selain itu, energi spiritual di wilayah barat mereka melimpah, tak tertandingi oleh wilayah timur kita. Para murid perempuan tampak tertekan. Masalah yang paling kritis adalah kita sekte teratai hijau tidak berdaya ketika mereka bergabung. Yang Chen mengangguk, menyadari bahwa inilah sebabnya sekte teratai hijau harus menyerah pada masalah nadi spiritual. Meskipun mereka tahu bahwa situasi di monumen perbatasan itu sengaja disebabkan oleh kota naga kayu dan sekte penakluk iblis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan mereka lebih lemah karena kedua sekte itu bersekongkol melawan mereka. Dia bertanya-tanya tentang situasi saat ini. Waktu berlalu, dan segera mereka tiba di tempat nadi spiritual berada. Ini memang daerah perbatasan. Ketika Yang Chen terbang ke udara, dia dapat melihat dengan jelas sebuah prasasti setinggi sekitar 3 kaki tidak jauh dari sana, bertuliskan, Monumen Batas Timur Barat, yang membagi 36 daerah timur dari 42 daerah barat. Di sebelah tugu batas, terdapat sebuah pembuluh rohani yang berkelok-kelok seperti tulang belakang naga. Pembuluh rohani ini sangat luas, dengan panjang beberapa ribu zang. Meskipun orang lain tidak tahu, Yang Chen sangat sadar bahwa beberapa ribu zang bukanlah jumlah yang kecil. Kalau kita tinjau lebih lanjut, nadi spiritual sekte Yuanshan hanya puluhan zang, sedangkan yang di kota utama Beishan hanya beberapa ratus zang. Beberapa ratus zang vena spiritual dapat dianggap sebagai vena spiritual besar, dan beberapa ribu zang hanyalah vena spiritual super. Tak heran kota naga kayu dan sekte penakluk iblis mencoba segala cara untuk mengambil bagian, nadi spiritual ini terlalu luas, dan bahkan jika dibagi di antara tiga kekuatan, mereka masih dapat menyediakan sumber daya yang berlimpah. Pada saat ini, Li Ruoxiang membawa orang-orangnya, dan seorang tetua segera maju untuk menyambutnya, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, Anda telah tiba. Para tetua yang bertugas di daerah ini berbicara dengan cemas. Li Ruoxiang memimpin murid-muridnya ke tempat ini, mengangguk, lalu bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Kota naga kayu dan sekte penakluk iblis bersikeras bahwa murid-murid kami telah melewati batas ke wilayah nadi spiritual mereka, dan menolak untuk melepaskan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apapun yang kami katakan. Jika kami mencoba menggunakan kekerasan, kedua sekte telah lama mencapai konsensus, dan kami tidak berani bertindak gegabah. Pemimpin sekte, kau harus menemukan jalan. Lebih dari 40 murid ada di tangan mereka. Para tetua menjadi gelisah. Li Ruoxiang mendarat dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berjalan di garis depan dan mendengarkan para tetua menceritakan seluk-beluk situasi. Yang Chen mengikutinya ke area nadi spiritual dan menemukan banyak batu roh. Kebanyakan dari mereka adalah batu roh biasa, bersama dengan beberapa batu roh kelas tertinggi yang menakjubkan. Tentu saja, hal terpenting sekarang bukanlah batu-batu ini.
Yang Chen dan Li Ruoxiang berjalan melalui beberapa persimpangan nadi spiritual dan akhirnya tiba di area kosong. Setibanya di sana, mereka melihat sekumpulan besar orang. Setidaknya ada 100 orang dari berbagai usia, bersama dengan banyak anggota tingkat tinggi dan murid muda, seperti Sekte Teratai Hijau. Beberapa memancarkan kultivasi seni bela diri yang kuat yang hampir setingkat dengan alam bela diri bumi, sementara yang lebih lemah setidaknya berada di tingkat pertama atau kedua alam bela diri asal. Yang Chen melihat sekeliling dan mengenali dua faksi di antara ratusan orang, yang dapat dibedakan dari pakaian yang mereka kenakan. Itu memang kota naga kayu dan sekte penakluk iblis seperti yang disebutkan oleh para murid perempuan. Hehe, siapa yang kita miliki di sini? Jadi pemimpin sekte Li telah datang secara pribadi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah bopeng melangkah maju dan berbicara dengan nada sarkastis. Li Ruoxiang menjawab dengan dingin, kalian berdua menangkap murid-muridku. Bagaimana mungkin kalian tidak mengizinkanku, Li Ruoxiang, untuk datang? Yang Chen bertanya kepada murid perempuan di sampingnya, siapa dia? Pria tua berwajah bopeng itu adalah tetua agung dari sekte penakluk iblis, bernama Huyan Sun. Wajahnya menjijikkan, tetapi kultivasi seni bela dirinya tidak buruk, hampir setara dengan pemimpin sekte kita. Dia termasuk tokoh teratas di sekte penakluk iblis. Murid perempuan itu menjelaskan, menurut pendapatku, hal yang paling menjijikkan tentang sekte penakluk iblis bukanlah semua ini, melainkan pembicaraan mereka yang terus-menerus tentang membasmi iblis demi kebaikan bersama dan membela kebenaran. Orang-orang tercela seperti mereka mengaku menegakkan keadilan sambil melakukan perbuatan yang memalukan. Seseorang menambahkan, Yang Chen mengingat informasi ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu, karena dia datang bersama Li Ruoxiang, dia perlu tahu sebanyak mungkin tentang lingkungan sekitar. Lagi pula, dia tidak suka melihat orang lain menderita. Penatua Huyan Sun yang berwajah bopeng dari sekte penakluk iblis mencibir, pemimpin sekte Li, kau tidak masuk akal. Apa maksudmu dengan kami menangkap murid-muridmu? Jelas murid-murid sekte teratai hijaumu yang melanggar aturan dengan memasuki wilayah kami. Benar sekali, saudara Huyan benar. Pemimpin sekte Li, kami tidak bersikap tidak masuk akal terhadap Anda. Hehe, kami telah menetapkan aturan sejak awal. Nadi spiritual ini akan dibagi di antara 3 faksi, tanpa ada dari kami yang saling mengganggu wilayah masing-masing. Siapapun yang melanggar ini akan dianggap melanggar aturan. Kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis kami belum menyatakan perang terhadap Sekte Teratai Hijau Anda, dan kami belum mencari pembalasan. Jadi, pemimpin sekte Li, apakah Anda masih ingin menyalahkan kami terlebih dahulu? Orang lain tiba-tiba menimpali. Dia juga seorang pria tua, tetapi penampilannya jauh lebih menyenangkan daripada Huyan Sun, memancarkan aura keadilan. Simbol naga kayu pada pakaiannya memudahkan untuk memastikan bahwa dia berasal dari kota naga kayu. Orang-orang di kota naga kayu kini ikut bergabung, jelas bermaksud untuk membentuk serangan penjepit terhadap sekte teratai hijau bersama-sama. Wajah Li Ruoxiang berubah dingin, karena dia dipenuhi amarah saat menghadapi serangan gabungan yang agresif dari kedua faksi. Apakah mereka bercanda? Murid-muridnya melewati batas. Murid-muridnya ada di tangan mereka. Bagaimana dia tahu apakah mereka benar-benar melewati batas atau tidak? Namun, dia tahu bahwa dia harus tetap tenang karena murid-muridnya berada di tangan orang lain. Berbicara dengan akal sehat tidak ada gunanya, orang-orang masih dalam tahanan mereka. Jika kedua faksi itu menolak melepaskan para murid, mereka pasti punya motif tersembunyi. Tujuan langsungnya adalah mencari tahu motif mereka. Bab 690, menangkap serigala putih dengan tangan kosong. Setelah memikirkan hal ini, Li Ruoxiang tidak mau repot-repot lagi dengan omong kosong, dan langsung berkata, katakan padaku, apa yang perlu kami lakukan agar kamu bisa melepaskan murid-murid sekte teratai hijau kami. Huyan Sun dan tetua dari kota naga kayu saling bertukar pandang, lalu Huyan Sun mengusap dagunya dan berkata terus terang, bebaskan mereka. Pemimpin sekte Li, apakah kau menganggap peraturan sekte penakluk iblis dan kota naga kayu sebagai lelucon? Orang-orangmu melewati batas dan kemudian kau datang ke sini untuk membebaskan mereka. Apa, kau tidak menganggap serius pasukan kami? Benar sekali, pemimpin sekte Li, jika kita membiarkan ini begitu saja hari ini,
apakah orang-orangmu masih berani bertindak gegabah besok, dan lusa? Kau bilang bebaskan dan mereka pun dibebaskan, haha, apakah kau memperlakukan pasukan kita seperti udara? Tetua dari kota Naga Kayu berteriak. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Teratai Hijau sangat marah hingga meledak. Mereka bahkan tidak bisa melihat orang-orang mereka sekarang, dan yang mereka dengar hanyalah Anda yang mengklaim bahwa mereka telah melewati batas. Siapa tahu, mana buktinya? Tidak ada apa-apa. Namun kedua kekuatan ini tetap bersikeras mengatakannya seolah-olah itu benar, menempatkan diri mereka di pihak moralitas dan kebenaran. Dan kemudian mereka mulai menyerang Sekte Teratai Hijau. Li Ruoxiang awalnya pemarah dan terus terang dalam urusannya. Bagaimana dia bisa mentolerir hal-hal seperti itu? Awalnya dia bermaksud bernegosiasi dengan kedua kekuatan ini dengan baik, tetapi pendekatan berbelit-belit mereka langsung menyentuh sarafnya, dan dia berteriak, "Baiklah, baiklah, Huyan Sun, dan Muya, jangan buang-buang kata lagi. Aku memberimu dua pilihan, kita bertarung hidup dan mati antara ketiga kekuatan di sini dan sekarang, atau kalian cepat-cepat memberiku jawaban. Pilih." Saat kata-kata itu diucapkan, orang-orang dari kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis semuanya tercengang. Yang Chen, yang berdiri di samping, juga tercengang. Li Ruoxiang ini benar-benar tidak tahu bagaimana bernegosiasi. Sekte Penakluk Iblis dan kota Naga Kayu baru saja mengatakannya, tetapi apakah mereka tidak akan melepaskan orang-orang mereka? Namun, hanya karena kata-kata Li Ruoxiang, kedua belah pihak telah kehilangan muka. Pergi berperang atau menemukan jawaban. Li Ruoxiang memperlakukan kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun dengan cara yang sama, dan dia memperlakukan kedua belah pihak ini dengan cara yang sama. Hal ini membuat Yang Chen tertawa sekaligus menangis. Wanita ini benar-benar pemarah. Namun yang lebih mengejutkan baginya adalah, pertama kali, Li Ruoxiang berhasil mengintimidasi kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu. Kedua kalinya, tampaknya berhasil lagi. Yang Chen dengan saksama memperhatikan anggota tingkat tinggi dari Sekte Penakluk Iblis dan kota Naga Kayu, hanya melihat kedua belah pihak saling memandang. Meskipun wajah mereka penuh dengan rasa malu, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk berdiri dan menghadapi Li Ruoxiang. Semakin tua umur orang, semakin halus pula polesan pinggirannya. Kedua pihak ini jelas tidak punya niat untuk bertarung dengan Li Ruoxiang. Melihat ini, Yang Chen kurang lebih dapat menebak apa yang sedang terjadi. Kedua kekuatan ini, serta kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu, tampak membentuk aliansi, tetapi pada kenyataannya, aliansi ini sama sekali tidak stabil. Aliansi ini dibangun atas dasar bahwa kedua belah pihak tidak saling percaya. Walaupun mereka menargetkan Sekte Teratai Hijau, kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi, yang berkomplot di belakang satu sama lain. Singkatnya, mereka ingin mengalahkan Sekte Teratai Hijau, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Sekte Teratai Hijau dikalahkan. Dengan tiga kekuatan yang menemui jalan buntu, tak seorang pun ingin pihak lain mengambil keuntungan. Yah, Yang Chen tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Wanita ini benar-benar beruntung karena memiliki sifat pemarah. Huyan Sun menatap Li Ruoxiang dengan marah, lalu terbatuk dua kali untuk meredakan rasa malunya. Pemimpin Sekte Li, jika kau berbicara seperti ini, sungguh tidak menyenangkan. Ketiga kekuatan kita selalu hidup berdampingan dengan damai, tetapi kau terus menyebut perang. Tidak perlu omong kosong seperti itu. Jika kalian tidak meninggalkan jalan keluar untuk Sekte Teratai Hijau, aku, Li Ruoxiang, tidak akan meninggalkan jalan keluar untuk kalian berdua. Li Ruoxiang berkata dengan keras. Pada saat itu, bahkan jika Sekte Teratai Hijau kita dihancurkan, kami akan tetap memastikan salah satu dari kalian terluka parah. Hanya saja tidak jelas siapa yang lebih baik untuk dilukai. Huyan Sun melangkah mundur, menyadari bahwa Li Ruoxiang adalah tipe wanita yang mampu melakukan hal seperti itu. Orang-orang dari kota Naga Kayu juga merasakan hal yang sama, dan agak malu-malu. Huyan Sun melanjutkan, pemimpin Sekte Li, berhentilah bicara tentang pertempuran dan pembunuhan. Jika Anda ingin kami membebaskan orang-orang Anda, kami bisa melakukannya. Namun, harus ada beberapa syarat, bukan? Katakan padaku, apa syaratmu? Li Ruoxiang berkata dengan dingin. Huyan Sun memandang Li Ruoxiang yang sudah tenang dan menghela napas lega. Tanpa aturan, tidak ada ketertiban.
Karena masalah ini bermula dari nadi spiritual, mengapa kita tidak menanganinya dari sana? Kata Huyan Sun sambil tersenyum. Li Ruoxiang menatap orang-orang dari kota naga kayu dan sekte penakluk iblis dengan tatapan kosong, lalu berkata, katakan padaku. Huyan Sun berkata pelan, tidak perlu bagi jajaran atas kita untuk mengambil tindakan, karena jika kita melakukannya, itu pasti akan berakhir dalam pertarungan hidup dan mati, sesuatu yang tidak diinginkan oleh ketiga kekuatan kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak membiarkan generasi muda bertarung secara militer? Begitu kata-katanya terucap, tidak sulit untuk mengetahui bahwa niat awalnya adalah ini. Tentu saja, dia tidak punya nyali untuk bersaing dengan Li Ruoxiang sekarang. Cara Li Ruoxiang bersiap untuk bertarung tadi benar-benar menakutkan. Li Ruoxiang bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat rencana tersembunyi dalam kata-kata Huyan Sun? Pertarungan bela diri antar generasi muda. Li Ruoxiang berkata, pertempuran bela diri. Apa yang terjadi jika kita kalah, dan apa yang terjadi jika kita menang? Jika kau menang, pemimpin sekte Li, kami akan mengembalikan murid-muridmu kepadamu seperti yang dijanjikan dan memastikan mereka tidak terluka. Kata Huyan Sun. Bagaimana jika sekte teratai hijau kita kalah? Tanya Li Ruoxiang. Jika sekte teratai hijau kalian kalah, maka kami akan membagi nadi spiritual ini di antara kami. Kata Huyan Sun. Mendengar ini, Li Ruoxiang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum sinis. Jadi, inilah tujuan sebenarnya dari sekte penakluk iblis dan kota naga kayu. Sejak awal, mereka mengincar vena spiritual yang ditempati oleh sekte teratai hijau mereka. Itu masuk akal, mengingat usaha mereka. Pertarungan antar generasi muda. Jika sebelumnya terjadi, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang Yang Chen bersamanya. Apakah mereka benar-benar mengira dia, Li Ruoxiang, seorang idiot? Li Ruoxiang berkata dengan dingin, apa kau bercanda denganku? Jika aku menang, aku hanya bisa menukar murid-muridku kembali. Ini konyol. Pemimpin sekte Li, jangan bercanda dengan kami juga. Mereka yang berada di bawah komandomu melanggar aturan, dan kau tidak peduli. Kau tidak ingin membawa mereka kembali dan mendidik mereka. Kata Huyan Sun. Li Ruoxiang berkata dengan dingin, Huyan Sun, jangan mempermainkanku. Kalian berdua lebih tahu daripada aku bagaimana murid-muridku ditangkap. Aku tidak berpikir sekte teratai hijau kita akan melanggar aturan apapun. Kau ingin mendapatkan keuntungan tanpa membayar hakmu, ya. Semua hal baik tersisa untuk